di sini saya akan menjelaskan codingan dari game yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan dimulai dari sistem menu dan control mode-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada let game state, lalu ada let control mode. Game state ini berfungsi untuk mengatur kondisi game, lalu menu ini untuk menampilkan menu, dan play untuk game berjalan. Lalu untuk control mode-nya, di sini berfungsi untuk menentukan cara pemain mengontrol karakter. Jadi pemain itu bisa ngontrol mau pakai keyboard atau pakai mouse. Nah, game state dan control mode ini penting biar gamenya ini nggak langsung jalan. Jadi pemain bisa milih kontrolnya terlebih dahulu pakai keyboard atau mouse. Kemudian ada let player, let gravity, let velocity, dan let on ground. Nah, player ini berfungsi untuk menyimpan posisi dan ukuran karakternya. Lalu gravity ini untuk daya tarik ke bawah, jadi karakternya itu nggak terbang kemana-mana. Terus ada velocity, ini untuk kecepatan lompat atau jatuh. Lalu ada on ground, di sini untuk ngecek apakah karakternya itu di tanah atau di langit-langit. Kemudian ada let speed normal, let jump normal, let speed power, let jump power. Di sini berfungsi sebagai nilai normal dipakai saat tidak power up, nilai power dipakai saat power up aktif. Nah, lalu nilai lompat negatif ini ada karena di kanvas bagian atas itu sama dengan negatif dan bagian bawah itu sama dengan positif. Kemudian ada let power aktif dan ada let power timer. Let power aktif ini berfungsi sebagai status power up aktif atau tidak. Kemudian power timer ini berfungsi sebagai durasi power up-nya. Jadi saat power up aktif, karakternya itu jadi lebih cepat, lalu lompatannya lebih tinggi, lalu warna karakternya juga berubah. Jadi dia membuat variasi dalam gameplaynya gitu. Kemudian ada let platform, let deadly platform, ada let coins. Nah, platform ini digunakan sebagai lantainya, ini sebagai dasarnya. Lalu deadline platform ini sebagai lantai yang nggak aman ya, kayak rintangan mematikannya lah gitu. Terus ada coins di sini. Coins ini sebagai objek yang bisa dikumpulkan, kayak buat nambahin skornya gitu. Nah, semuanya ini disimpan ke dalam array biar gampang ditambahin. Terus ada LED kamera dan LED clouds. LED kamera X ini untuk membuat efek kamera ngikuti pemain, jadi kameranya tuh ngikut pemain yang gerak, nggak diam aja. Lalu kemudian ada clouds. Clouds ini elemen background yang bergerak, jadi yang awan-awan ini termasuk elemen backgroundnya. Jadi dengan kamera ini dunia bakal lebih terasa panjang, terus nggak terbatas satu layar aja. Lalu kemudian ada let finish, let time limit, let game finish, dan let game over. Nah, finish X ini berfungsi sebagai posisi garis finish. Lalu time limit ini sebagai batas waktu permainan. Lalu game finish ini sebagai kondisi menang jika playernya menang. Lalu game over ini kondisi kalah atau jika player kalah. Lalu kemudian ada function setup. Di sini ada canvas ELT tab index, ada canvas ELT focus, dan reset game. Nah, fungsi setup ini berfungsi sebagai membuat kanvas, memastikan keyboard langsung aktif, mengatur data awal game. Jadi misalnya kita nggak pakai fokus ini, keyboardnya tuh kadang nggak ngerespon. Kemudian ada function draw. Function draw ini berfungsi sebagai mengecek state gamenya, menggambar background, menggerakkan karakter, mengecek collision, dan menggambar UI. Kemudian ada function draw menu. Menu ini bakal menampilkan judul gamenya, subtitle, tombol keyboard, dan mouse. Nah, jadi di menu ini dia bakal ngontrol awal permainan dan mencegah game langsung berjalan. Jadi dia nyuruh pemain buat milih dulu pakai keyboard atau mouse. Kemudian ada key press. Key press ini ada spasi, ada R, ada escape. ESC ini escape maksudnya. Spasi ini berfungsi sebagai lompat, R ini reset untuk ulang game, lalu ESC ini untuk kembali ke menu
Lalu kemudian ada mouse press. Di sini ada klik kiri atau kanan. Jadi kalau klik kiri atau kanan dia jadi gerak. Kalau klik kanan doang dia jadi power up. Kemudian ada function handle movement. Di sini berfungsi sebagai menggerakkan karakter berdasarkan mode control. Jadi misalnya kita pilih keyboard, nanti kita geraknya tuh pakai panah yang ada di keyboard. Tapi kalau misalnya pakai mouse, nanti kita gerakin karakternya tuh pakai mouse. Jadi karakternya tuh ngikutin kursor. Kemudian ada function apply gravity untuk menambahkan gravitasi tiap frame, efek jatuh alami, dan cegah lompat ganda. Kemudian ada function handle platform collision. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah tabrakan ada atau tidak dengan platform lain, lalu menahan karakter agar tidak nembus lantai. Jadi karakternya itu tetap di atas lantainya. Dan juga untuk mengatur on ground. Nah, kalau nggak ada function handle platform collision ini, nanti karakternya bakal jatuh terus ke bawah. Lalu kemudian ada function check deadly collision. Nah, di sini berfungsi jika karakter menyentuh, gamenya langsung game over. Jadi ini tuh buat nambahin tantangannya. Kemudian ada function handle coins. Di sini berfungsi sebagai menampilkan koin, deteksi jarak ke pemain, dan menambah skor. Lalu kemudian ada finish game. Di sini terdapat function check finish. Nah, jika pemain melewati finish, gamenya bakal selesai, terus layar kemenangan bakal muncul. Kemudian ada draw UI dan draw timer. Di sini menampilkan skor, waktu, tombol reset, dan status power. UI-nya nggak ikut kamera biar dia selalu terlihat. Terus ada function reset game. Lalu kemudian ada function reset game. Di sini berfungsi untuk mengulang semua variabel, membuat ulang level, menghapus status game over. Jadi gamenya itu bisa keulang lagi.